Selamat pagi semua, perkenalkan saya Teresia Mega Putri Sinurat, NIM channel E020007, Prodi Keuangan Daerah D4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Siklus Akuntansi Perusahaan Jasa yang diambil dari bab 5. Yang dimana di dalamnya terdapat subpokok pembahasan, yaitu pertama, pencatatan transaksi ke dalam buku besar dan buku pembantu yang terdiri dari istilah buku besar dan buku pembantu, serta pentingnya transaksi diposting ke dalam buku besar dan buku pembantu. Dan juga yang kedua, pembuatan neraca saldo yang dimana terdiri dari langkah-langkah pembuatan neraca saldo dan kesimpulannya. Baiklah, pertama-tama saya akan membahas mengenai pencatatan transaksi ke dalam buku besar dan buku pembantu. Jadi, siklus akuntansi merupakan suatu proses penyediaan laporan keuangan perusahaan untuk suatu periode waktu tertentu, di mana di dalamnya terdapat sebuah transaksi usaha yang merupakan kejadian yang dapat mempengaruhi posisi keuangan dari suatu badan usaha dan juga sebagai hal yang andal dan wajar untuk dicatat. Selanjutnya ada istilah buku besar dan buku pembantu. Jadi, buku besar atau general ledger merupakan kumpulan akun-akun yang digunakan untuk menyortasi dan meringkas informasi yang telah dicatat dalam jurnal, di mana akun-akun yang dibentuk dalam buku besar harus disesuaikan dengan jenis dan susunan informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan. Selanjutnya ada buku pembantu. Jadi buku pembantu atau subsidiary ledger merupakan suatu cabang buku besar yang berisi rincian akun tertentu yang ada dalam buku besar, di mana yang dibentuk untuk memudahkan atau mempercepat penyusunan laporan dan neraca saldo. Selanjutnya ada pentingnya transaksi diposting ke dalam buku besar dan buku pembantu. Jadi, transaksi itu harus diposting ke dalam buku besar dan buku pembantu itu karena untuk mengetahui pemasukan rekening, yang dimana debit dan kredit harus dimasukkan dalam urutan-urutan sebagaimana yang muncul dalam jurnal. Lalu ada posting. Jadi posting itu merupakan kegiatan pemindahan angka-angka dari jurnal ke dalam buku besar dan buku pembantu. Selanjutnya yang kedua, pembuatan neraca saldo. Jadi neraca saldo atau trial balance itu merupakan daftar yang berisi saldo atau selisih antara total debit dan kredit pada setiap akun yang terdapat di dalam buku besar atau general ledger pada tanggal tertentu. Dan juga tujuannya itu adalah untuk membuat neraca saldo adalah mengetahui saldo masing-masing akun dan mengecek terjaganya keseimbangan PDA. Selanjutnya, neraca saldo itu ternyata terdiri dari dua kolom, yaitu ada debit dan ada kredit sebagaimana namanya, yang dimana neraca saldo mencerminkan saldo setiap akun yang ada di buku besar utama pada tanggal tertentu. Selanjutnya ada langkah-langkah pembuatan neraca saldo. Jadi dengan berbekal akun-akun yang terdapat di buku besar utama yang telah dibuat, maka berikut ini langkah-langkah pembuatan neraca saldo. Yang pertama, menghitung saldo yang ada di setiap akun pada buku besar utama. Yang kedua, menuliskan nama-nama akun elemen aktiva, utang, modal, pendapatan, dan biaya secara berurutan sebagaimana terdapat di buku besar utama ke kolom nama akun. Selanjutnya yang ketiga, menuliskan masing-masing saldo yang ada di buku besar utama ke neraca lajur sesuai dengan nama akunnya. Dan yang keempat,
menghitung total kolom debit dan kolom kredit. Dan yang terakhir yaitu mencocokkan total kolom debit dan kolom kredit. Jadi kesimpulannya adalah langkah awal untuk penyusunan laporan keuangan pada akhir periode akuntansi adalah membuat neraca saldo, yang dimana neraca saldo ini berisi daftar saldo masing-masing akun yang terdapat di buku besar utama pada tanggal tertentu. Dengan membuat neraca saldo ini, perusahaan dapat mengecek keseimbangan PDA sebelum mengerjakan pencatatan lanjutan dalam penyusunan laporan keuangan. Oke, baiklah, sampai sini presentasi dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.